Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Ibnu dengan NIM 22230017. Di sini saya akan mencoba mengelaborasi terkait dengan public speaking, di mana di sini saya akan mencoba mengelaborasi, mengidentifikasi dan menciptakan topik pembicaraan yang dinamis. Nah, di mana identifikasi topik pembicaraan merupakan langkah awal dalam merancang sebuah percakapan atau presentasi yang menarik dan berkesan. Nah, sekumpulan topik pidato. Merangkum topik pidato dapat menjadi tugas yang menantang, tetapi dengan pendekatan yang sistematis. Nah, kita dapat menguasainya dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah apakah topik Anda bersifat musiman. Nah, yang dikatakan dengan topik yang bersifat musiman ya, jika relevansi dan popularitasnya berubah-ubah tergantung pada waktu dalam setahun, mungkin beberapa tahun kemudian. Yang berikutnya adalah siklus perubahan paradigma dan topik jangka panjang. Nah, ini juga termasuk dalam topik jangka panjang yang memiliki dampak atau pengaruh yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Topik ini biasanya kompleks dan membutuhkan waktu yang lama untuk dibahas dan diselesaikan. Yang berikutnya adalah mengembangkan topik dengan umur dan simpan yang panjang. Nah, ini salah satu termasuk dalam pengembangan topik dengan umur simpan panjang, berarti membuat topik yang tetap relevan dan menarik selama periode waktu yang lama. Topik seperti ini tidak hanya menarik perhatian audiens saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan waktu dan tren. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi audiens sekunder. Nah, yang dimaksud dengan mengidentifikasi audiens sekunder ini adalah sekelompok orang yang tidak secara langsung menjadi target dari suatu komunikasi. Nah, tetapi dapat berpengaruh secara tidak langsung oleh komunikasi tersebut. Nah, berikutnya adalah menarik emosi orang lain. Nah, menarik emosi audiens merupakan salah satu kunci untuk menjadi pembicara publik yang sukses dengan menyentuh hati dan pikiran audiens. Anda dapat membuat presentasi yang lebih berkesan dan persuasif. Nah, ada beberapa hal terkait dengan menarik emosi orang lain. Yang pertama, topik berdasarkan apa yang biasanya diinginkan orang lain. Nah, misalnya kita membicarakan tentang materi kesuksesan. Nah, jadi topik ini biasanya menarik orang lain, apa sebenarnya tema yang kita sampaikan. Yang kedua adalah presentasi yang menginspirasi. Dengan cara kita berpresentasi yang menginspirasi, audiens dapat memperhatikan kita, atau audiens dapat melihat kita dengan bersungguh-sungguh gitu. Nah, yang berikutnya adalah latihan merangsang untuk pemikiran, di mana pada saat presentasi ini sangat diperlukan supaya saat kita presentasi tidak ada yang namanya kebingungan ataupun kehilangan materi saat berbicara. Berikutnya adalah mengapa Anda ingin berbicara. Nah, berdiri di depan banyak orang dan menyampaikan ide atau gagasan memang tidak mudah. Rasa gugup dan cemas pasti melanda, tapi bagi saya berbicara di depan publik bukan sekedar tentang menyampaikan informasi, tetapi adalah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan juga untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Yang berikutnya adalah meneliti topik. Nah, memilih topik yang tepat untuk public speaking adalah langkah awal yang penting untuk presentasi yang sukses. Topik ini menarik dan relevan dengan audiens akan membuat presentasi Anda lebih menarik dan berkesan. Nah, berikut adalah beberapa langkah untuk meneliti topik public speaking. Yang pertama adalah brainstorming. Nah, ini adalah sesuatu teknik berpikir kreatif yang digunakan untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin.
dan suasana yang terbuka dan bebas penilaian. Nah, ini biasanya kita gunakan pada saat presentasi. Yang berikutnya adalah mempersempit pilihan Anda. Nah, yang dimaksud dengan mempersempit pilihan Anda ini adalah memilih topik public speaking yang tepat bisa menjadi hal yang menantang. Berikut beberapa hal yang dapat membantu Anda dapat mempersempit pilihan Anda. Yang pertama adalah apakah saat kita menginformasikan itu dapat menghibur, menginspirasi, atau persuasi. Nah, siapa tahu audiens Anda, apa mereka mengetahui tentang topik tersebut atau tidak. Yang berikutnya adalah lakukan riset. Nah, pada saat kita presentasi, melakukan riset ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena dalam public speaking, untuk memastikan bahwa Anda atau bahwa kita menyampaikan sebuah informasi yang akurat, relevan, dan menarik perhatian bagi audiens. Makanya kita sebelum presentasi dapat melakukan riset terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah mengevaluasi informasi. Ini juga sangat penting Bapak Ibu, karena sebelum kita menyampaikan sebuah presentasi, kita harus mengevaluasi dulu informasi dulu tentang materi apa yang mau kita sampaikan. Yang berikutnya adalah susunan on time. Nah, ini susunan on time ini adalah outline, maksud saya adalah kerangka kerja yang membantu Anda mengorganisir dan menyampaikan presentasi public speaking dengan jelas dan efektif. Nah, outline ini yang baik akan membantu akan tetap fokus pada topik yang kita bicarakan, memastikan bahwa kita menyampaikan semua poin penting dan membuat presentasi kita lebih dipahami oleh seluruh audiens. Jadi, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.